يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa ala sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa ba'da bi ulumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu waqtil maghribi. Asar dulu kemarin ya? Iya. Wa awwal waqtul maghrib wa awwal waqtil maghribi ghurubi syamsi wa akhiruhu ghurubu syafaqil ahmar. Bismillah. Kita masih bahas tentang masalah waktu-waktu sholat. Yang sekarang kita bahas tentang waktu sholat maghrib. Ada 5 waktu sholat: zuhur, asar, maghrib, isya, sama subuh ya. Sekarang kita melanjut kepada awal waktil maghribi ghurubu syamsi wa akhiruhu ghurubu syafaqil ahmar. Awal masuk waktu maghrib itu adalah ghurubu syamsi, ketika tenggelamnya matahari. Wa akhiruhu, berakhirnya waktu maghrib, ghurubu syafaqil ahmar, tenggelamnya mega merah. Al maghrib lughatan waktul ghurub. Maghrib kalau dalam bahasa adalah waktu di mana matahari tenggelam. Istilahan as-sholatul makhsusatu ba'da ghurubi jami'i syamsi. Dalam bahasa istilahnya, sholat itu adalah maghrib itu adalah sholat yang telah ditentukan waktunya setelah tenggelamnya seluruh matahari. Artinya matahari itu sudah tidak terlihat lagi, gelap waktunya sudah. Itu namanya waktu maghrib. Wasyafaqu al-hamratu. Syafaq di sini artinya mega yang berwarna merah. Wal mana anna waqtal maghribi al-kulli yadkhulu bi ghurubi jami'i kursi syamsi wa yakhruju bi ghurubi syafaqil ahmar. Awal waktu maghrib itu masuk ketika dengan awal waktu maghrib itu masuk dengan berbarengan tenggelamnya seluruh matahari sampai matahari itu sudah tidak terlihat lagi. Wa yakhruju bi ghurubi syafaqil ahmar, dan keluar waktu maghrib artinya habisnya waktu maghrib ketika mega merah itu sudah menghilang. Wa yatajaza'u hadzal waqtu al-kulli ila sab'ati awqat. Sebagaimana waktu-waktu salat yang kemarin telah dijelaskan, dari waktu zuhur, asar, mereka memiliki beberapa waktu ya, di antaranya waktu fadilah, terus waktu karohah ya. Maghrib juga memiliki beberapa waktu ya. Di sini disebutkan ila sab'ati awqatin, sampai kepada 7 waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilatin awal. Kita tahu bahwa waktu fadilah itu adalah awal di waktu masuknya waktu sholat. Fadilah artinya utama. Utama. Jadi kalau kita mau mendapatkan waktu fadilah, yaitu ketika kita mendengar azan, kita bergegas dan langsung bersuci ya, berpakaian rapi, melaksanakan sholat, dapat melaksanakan sholat sunnahnya dan yang sebagainya. Bahkan mungkin kita sudah ada di masjid ya, kita mengerjakan di awal waktu. Nah, kita mendapatkan waktu fadilah. Wa huwa waqtul ikhtiyar wal jawaz bila karoha. Di sini juga dikatakan bahwa dalam maghrib itu juga waktu ikhtiar. Kenapa disebut waktu ikhtiar dan wal jawaz juga waktu jawaz bila karoha? Karena waktu maghrib itu waktunya sangat sempit. Dari maghrib ke isya itu sempit. Fadilah awal waktu. Waktu fadilah. Ikhtiar itu waktu setelah fadilah. Nanti kalau kita melaksanakan sholat di awal waktu namanya waktu fadilah. Kalau nggak tepat waktu, nggak di awal waktu, namanya waktu ikhtiar. Ya, kalau tadi maghribnya jam 6 kurang 5 menit, selesai sholat, udah selesai sholat, kita baru mengerjakan sholat. Itu kita bukan waktu fadilah mengerjakan, tapi waktu ikhtiar di situ. Ya. Juga waktu jawaz bila karoha. Jawaz tapi tidak makruh. Jadi waktu maghrib itu ada waktu fadilah, juga disebut waktu fadilahnya waktu ikhtiar, dan juga waktu jawaz bila karoha. Berarti 3. Yang maksudnya 3 di sini ya. Fadilah digabungkan ikhtiar sama jawaz bila karoha. Ya, 3. Yang keempat, waktu karoha. Waktu karoha itu waktu di mana dimakruhkan melaksanakan sholat, mepet waktunya gitu. Ya. Waktu hurmah.
ada waktu cuman mepet, masih sempat kita melaksanakan sholat, mengakhirkan waktu kan gitu kan. Sampai waktu itu masih tersisa untuk melaksanakan sholat maghrib, ya itu namanya waktu karohah. Waktu hurma itu waktu yang diharamkan, waktu dimana kita melaksanakan sholatnya itu sudah tidak di waktu yang ditentukan tadi, ya itu namanya waktu hurma. Waktu udhrin, waktu udzur. Yang keenam waktu udzur. Waktu udzur itu adalah waktu dimana seseorang itu udzur untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah di sini bagi orang yang ingin melaksanakan jamak, namanya jamak takhir. Ya, dia nggak bisa melaksanakan sholat maghrib tepat waktu, nggak bisa, fadilah. Waktu ikhtiar, awal jawab bilang karoah, nggak bisa juga. Waktu karohah, dia nggak bisa juga melaksanain. Waktu hurma nggak bisa. Nah dia bisa menjalankan waktu udzur, artinya waktu di mana dia ada alasan untuk membelakangi sholat atau menunda sholat dengan niat menjamak sholat tersebut. Artinya sholat tersebut dilakukan di luar waktu, yaitu jamak takhir. Masuk waktu maghrib karena dalam perjalanan dia tidak sempat, kayaknya nggak bisa nih sholat, dengar azan masih di perjalanan, mobil nggak berhenti, lagi naik kereta ya. Terus udah selesai waktu fadilah, awal waktu ikhtiar tadi ya, sama waktu jawab bila karohah, nggak bisa juga dia kerjakan. Berarti kan memang ada uzur dia. Waktu karohah juga nggak bisa, waktu hurma nggak bisa. Artinya dia kerjakan waktu uzur. Dia mengerjakan sholat ini di waktu yang dimana dia berhalangan melaksanakan sholat maghrib pada waktunya. Akhirnya dia kerjakan di luar waktu. Dia gabungkan sholatnya antara maghrib dengan isya. Namanya jamak takhir. Tapi ingat sekali lagi, niatnya ketika sudah masuk waktu kita niat dulu tuh di situ tuh. Niat dulu. Nawa itu takhir sholatil maghrib ila sholatil isya. Saya niat mengakhirkan sholat maghrib ke sholat isya. Oh ternyata ketika lagi kita tadi nggak niat nggak niat jamak takhir. Tadi kita niat jamak takhir, niatnya harus di awal waktu ketika masuk waktu kita niat udah jamak takhir sholat maghrib dikerjakan di waktu isya. Itu harus di awal waktu. Berbeda jamak takdim. Kalau jamak takdim tadi dia sholat zuhur nih, tiba-tiba di dalam sholat dia mau niat mentakdim sholat, artinya menarik sholat asar di waktu zuhur kan, takdim. Boleh dia niat di situ sebelum salam dia niat udah, daripada nanti takut nggak bisa gitu kan, mendingan saya sekaligus jamak takdim. Enggak, sebelum salam dia ada niat udah sekalian jamak takdim, boleh, nggak apa-apa kayak begitu ya. Berbeda jamak takhir harus di awal waktu masuk dia harus niat jamak. Waktu daruratin, waktu darurah. Apa itu waktu darurah? Kemarin waktu rabu mimma taqaddama, waktu yang telah diketahui penjelasannya, yaitu seseorang yang mengalami haid ketika sholatnya sudah hampir habis waktunya, tiba-tiba haidnya berhenti. Tetap dia wajib melaksanakan sholat kan? Melaksanakan sholat wajib hukumnya. Tiba-tiba haidnya terhenti darahnya, dia kan mandi dulu, ya kan? Mandi dulu, kemudian bebersih dulu. Nah dia sholat, anggaplah kemarin waktunya kasih waktu 15 menit lagi waktu sholat mau habis nih, sholat zuhur, sholat maghrib gambarannya, mau masuk isya, wah berhenti nih darah haidnya. Ya sudah dia mandi hadat dulu kan, kemudian belum dia rapi-rapi bebersihnya gitu kan, kemudian dia sholat. Nah sholatnya ini di waktu yang darurah, wah sempit banget nih waktunya gitu kan, waktunya sempit banget. Dia kerjakan sholat hanya untuk cukup takbiratul ihram aja, Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram masuklah waktu isya dia kan, masuk waktu isya. Ini namanya waktu darurah. Hanya dia kebagian waktu maghrib ketika sholat takbiratul ihram aja di situ. Ya itu namanya waktu darurah. Ini namanya orang yang mempunyai sebab karena haidnya terhenti, atau orang gila sembuh dari gilanya gitu kan. Yang keempat, wa awal waktu isya, waktu isya, guru syafaqil ahmar. Tadi kan maghrib itu waktunya masuk ketika matahari tenggelam, berakhirnya ketika
hilangnya mega merah. Nah, ketika hilang mega merah di sini guru syafaqil ahmar, masuklah waktu isya di situ. Wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiq. Berakhirnya waktu isya, panjang waktu isya nih. Salat yang paling panjang waktunya adalah salat isya. Ya, paling panjang. Kita ngerjain salat isya jam 3 malam bisa, jam 4 subuh bisa. Sebelum terdengar azan masih bisa. Azan subuh, ya. Al-isya lughatan ismul awwalil ad-dolam. Isya dalam bahasa adalah sebuah nama di awal waktu yang sangat gelap. Isya. Wastilahan, dalam istilah isya adalah as-salatul makhsusah, salat yang telah ditentukan waktunya. Wal fajru shadiq, ini perlu kita ketahui, ada fajar shadiq, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Fajar shadiq kayak gini. Wa al mustanshiru dawuhu min jihatil masyriqi mu'taridun minal junubi ila shimali. Fajar shadiq itu adalah yang menyebar cahayanya dari arah masyriq, mana masyriq timur ya, masyriq ya? Nah, ya kan sana kan masyriq timur. Kemudian melebar cahayanya melebar sampai kepada milad junubi ila shimal. Shimal itu apa namanya? Selatan, apa namanya, utara ya, ke sana. Itu menyebar. Itu waktu namanya fajar shadiq. Amal kadhib, adapun fajar kadhib, pernah ngerasain nggak fajar kadhib? Kita bangun jam 3, kelihatan udah kayak Mustang 6 ya gitu kan. Jam 5 lah. Wah, terang banget. Padahal belum subuh itu, belum fajar. Itu namanya fajar kadhib. Nah, fajar kadhib ini yang diiringi dengan setan. Jadi tipuan lah gitu, tipuan. Ya, fa huwa alladzi yatla'u qabla as-shadiqi mustatilan. A'lahu adwa'u min baqihi. Ya. Jadi setelah terang nanti dia gelap lagi. Terangnya ini cuman buat kita kaget. Wah, jam 5 ini. Subuh ini, padahal belum masuk waktu subuh. Hanya apa dia ya? Shadiq itu tadi dusta bohong, apa namanya, kadhib itu dusta bohong. Ngeprank ya, gitulah, ngeprank ya bahasanya. Ya. Lebih terang di atas. Apa lebih terang di atasnya aja ketika di bawah. Kalau fajar shadiq kan sudah emang bawahnya juga terang kan. Kalau fajar kadhib tadi a'la adwa'u min alahu adwa'u min baqihi. Ya. Wal mana anna waqtal isya'i al-kulli yadkhulu bi qurbi syafaqil ahmar wa yakhruju bi tulu'il fajri shadiq. Subuh ini awal waktunya, isya ini awal waktunya adalah ketika tenggelamnya mega merah. Ketika mega merah, warna merah di langit udah nggak kelihatan, tuh gelap kan ya. Itu masuk waktu isya. Ya, sekarang ada jam lah, kita nggak perlu bingung lagi. Udah tentu kan, asal masuk waktu isya bunyi. Apa namanya, jam digital ya. Ini gambaran kok dibahas sampai begini. Ini orang dulu kan kayak begini, belum ada penemuan teknologi kayak begitu kan ya. Sekarang udah canggih, mantep, ya kan. Sekarang pembantu dari robot udah ada ya kan. Cara menentukannya kayak begini. Isya kapan nih waktunya? Nah, ini udah isya nih, udah gelap nih kayak begitu. Ya. Dan berakhirnya itu terbitnya fajar shadiq. Nawe tajazau hadzal waqtu al-kulli ila sabati awqat. Juga terbagi menjadi 7 waktu isya ini. Nah, waktu fadilah. Waktu fadilah yang pertama, kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiarnya kapan nih? Salat isya nih waktu ikhtiarnya. Ikhtiarnya ini ila akhir thuluthil lail awwali. Sampai akhir sepertiga malam awal. Berarti di berapa tuh? Jam 12, jam 1 ya Bang? Jam 12, jam 1. Sepertiga awal itu jam 12, jam 1 ya. Itu boleh kita kerjakan, itu namanya waktu ikhtiar. Kalau kita kerjain sholat isya di waktu itu namanya waktu ikhtiar. Kalau waktu fadilah kan awal tadi kita kerjakan. Kemudian yang ketiga waktu jawas bila karoha. Waktu jawas bila karoha, artinya boleh dikerjakan sholatnya tapi dengan tanpa makruh, seperti ilal fajril kadhib tadi. Fajar kadhib, ada fajar kadhib belum masuk kan waktu fajar itu kan.
cuman prank aja dia sholat di situ. Itu namanya kita mengerjakan sholatnya di waktu waktu jawaz bila karoha. Waktu jawaz bila karoha. Adapun jika kita mengerjakan sholat subuh di waktu jawaz karoha yang dimakruhkan, boleh atau dimakruhkan adalah ila baqo ima yasauha, sampai kepada sisa cukup untuk melaksanakan sholat aja dia. Paham nggak? Artinya ya sudah cukup itu kita di sholat itu berapa menit. Nah itu aja yang dia lakukan. Dia boleh tapi makruh. Waktu hurmah waktu yang diharamkan. Waktu udur waktu yang udur. Yang udur subuh ada waktu udurnya. Tidur kesiangan, ya kan? Bukan ada jamak kalau subuh. Ya, ini banyak nih kita nih. Ya kan? Paling berat sholat subuh dilaksanakan. Tidak ada yang bisa melaksanakan sholat subuh terkecuali orang-orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, afdhalus sholati 'alal munafiqin sholatus subhi fil jamaah. Paling berat sholat yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh berjamaah. Kadang-kadang kita suka mengklaim orang itu nggak beres, orang ini enggak. Coba kita bandingkan dengan sholat kita subuhnya. Ya tapi kita masih bisa sholat zuhur, asar berjamaah, maghrib berjamaah. Subuhnya kira-kira bagaimana gitu kan? Bisa nggak berjamaah? Kesiangan. Ya, ini sholat subuh sholat paling berat dilaksanakan. Nih kalau kita tahu orang yang paling kaya di dunia ini siapa kira-kira? Orang yang paling kaya di dunia sekarang siapa nih? Sholat qabliyah subuh. Nah, ya bukan orang yang banyak hartanya, mobilnya puluhan, rumahnya banyak, bukan. Tapi orang yang paling kaya di dunia ini adalah siapa orang yang bisa melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, dialah orang yang paling kaya. Kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, sholat sunnah fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dia paling kaya udah. Berapa banyak orang yang bangun sebelum subuh untuk kerja, nyuci, dandan, tapi gak sholat subuh, ya kan? Dia ngejar harta, walaupun dia kaya, pada hakikatnya dia miskin. Yang kaya tuh dia yang bisa melaksanakan sholat subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar namanya. Bisa nggak kita lakonin? Insya Allah. Insya Allah. Emang berat. Ada azan aja. Ada azannya. pakai sarung. Saya itu dari sarung. Keren dari bantal. Satu lagi nih, habisin. Wa awal waktu subuh yang kelima waktu subuh. Wa awal waktu subuh tulu'il fajri shadiq. Kapan waktu subuh itu datang atau bermula? Yaitu tulu'il fajri shadiq, ketika terbitnya fajar shadiq. Wa akhiru tulu'us syamsi. Berakhirnya waktu subuh itu ketika terbitnya matahari. Ya, as-subhu lugatan awalun nahar. Subuh dalam bahasa adalah awalun nahar. Awal siang hari. Ya, sebelum terang nih subuh itu paling dulu namanya. Ya. Istilahan as-shalatul maksusah. Dalam istilahnya sholat subuh adalah sholat yang ditentukan sudah ditentukan waktunya. Wal mana anna waqta subhi al-quli yadkhulu bi tulu'il fajri shadiq wa yakhruju bi tulu'i syamsi. Sholat subuh itu masuk waktunya ketika terbitnya fajar shadiq dan berakhir ketika terbitnya matahari. Wa yatajaza'u hadzal waqtu al-quli ila sittati awqat. Waktu subuh ini terbagi menjadi 6 waktu. Waktu fadilah, ya. Kemudian waktu ikhtiar. Kapan waktu ikhtiarnya? Huwa ilal isfari bihaitu yumayyizun naziru al-qariba minhu. Nah, waktu ikhtiar salat subuh di sini adalah di mana huwa ilal isfari menguning ya. Jadi udah mulai agak menguning tuh. Tanda-tanda mau siang gitu kan. Tapi berapa sekarang? Setengah 6 ya kira-kira ya? Setengah 6 ya kira-kira ya? Kurang ya, setengah 6 kurang ya. Itu kan udah terang tuh maksudnya. Menguning tuh, udah matahari udah mau terbit maksudnya gitu kan. Di situ biha itu yumayyizu an-nadiru al-qariba minhu. Gambarannya di waktu ikhtiar itu seperti orang yang melihat itu bisa membedakan dekat jauhnya gitu loh.
Rambang-rambangnya udah hilang. Ah, ini dia nih kayak gini. Ya. Yumayyizun nadiru, orang yang memandang, yang melihat itu bisa membedakan al-qariba, yang dekat gitu. Kalau jauh mungkin gak kelihatan, ini dekat kelihatan. Ya, pakai itu. Itu dikerjakan di waktu itu namanya waktu ikhtiar, sholat subuh. Wa jawaz bila karoha, yang ketiga waktu jawaz bila karoha, min awal waktu ila tulu'il umrati, dari awal waktu sampai terbitnya umroh. Apa tuh? Fajar merah ya, fajar merah. Fatadkhulu hadhihi thalathatu ma'an wa takhudhu muta'aqibatan. Wa waqtu jawazin bi karoha. Selanjutnya waktu jawaz bi karoha dengan tanpa makruh. Dikerjakannya min tulil umrati ila ayyabqa minal waqti ma yasaha. Biasakan tadi dikerjakannya. Begitu. Wa waktu hurma, waktu haram dilakukan. Waktu darurah bagi orang yang tadi haid. Ada turu'ul mani, ada zawalul mani. Kalau turu'ul mani ini datangnya kalau turu'ul mani datangnya mencegah sholat. Artinya ketika dia mau sholat tiba-tiba datang halangan haid nih, itu namanya turu'ul mani, datangnya penghalang dia untuk melaksanakan sholat. Mau sholat tiba-tiba keluar haid, darah haid, itu namanya turu'ul mani. Dia mau mengerjakannya enggak di awal waktu, misalnya udah mau mengerjakan tiba-tiba waktu ada beberapa waktu lagi dia mau mengerjakan tiba-tiba keluar darah haid, itu namanya turu'ul mani ya. Waktu makin sempit dia mau kerjakan tiba-tiba keluar darah haid. Ada namanya zawalul mani. Zawalul mani ini hilangnya mencegah. Yang tadinya dia tidak boleh sholat karena haid, tiba-tiba haidnya terhenti tadi, maka wajib dia untuk melaksanakan sholat. Ada turu'ul mani, ada zawalul mani ya. Alhamdulillah sudah 5 kita bahas ya, waktu sholat ya, dan beberapa fadilah waktu yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan awal waktu tadi, waktu fadilah. Waktu fadilah luar biasa kalau bisa kita lakukan ini, ya kan? Emang cobaannya berat, mau ngerjain, mau ngelangkah, ada halangannya. Tukang dagang bener-bener mau sholat, tahu bang beli udah, ya kagak bisa ngerjain kan? Waktu fadilah, ya kan? Kayak gitu. Kalau kita tinggal, tadinya saya sholat dulu, ya kehilangan pelanggan dah ya enggak? Jangan kebeli dah ada. Dunia. Urdu. Kalau orang bilang urdu, urusan dunia udah, ya. Urusan akhiratnya kalah, ya enggak? Urdu. Ya. Bisa enggak kayak gitu? Kalau di Saudi sana dengar azan, toko ditutup walaupun ada pembeli. Sholat, tutup. Nah, kita kagak bisa. Diterapkan kayak begitu. Sebenarnya ya bisa, tapi ya pasti kalah lagi. Kecuali kalau yang pembelinya ngerti. Oh iya Pak, Ada ngelas, tetap kayak ngelas. Kalau bisa, tapi ya kalah lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ilana
agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an, waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Amin. Amin.